Tes 53 meter PCP 788 tadi, setelah tadi shoot pertama pecah pelurunya di situ ya, nanti kelihatan yang di YouTube saya sebelumnya. Nah, ini tadi settingan per hammer saya saya kencengin 1 derajat. Ini saya kembalikan ke settingan yang awalnya lagi ya. Nah, saya mau lihat apakah dengan dikembalikan ke settingan awal titik impactnya berubah atau tidak. Tadi kan 6 dot di atas cross ya, kita lihat ya teman-teman. Tekanan kurang lebih ini di 2950-an ya. Kita lihat titik impact di 0 plus 6 dot. Jadi ternyata tetap ya settingannya tidak berubah meskipun derajat saya kendorkan, tujuannya supaya jangan terlalu kenceng bunyinya teman-teman, karena kalau lagi mainan di rumah kayak gini kan bunyinya terlalu kenceng nggak enak juga ya. Tapi ini memang big game ya, memang ya begitulah kenceng. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana caranya supaya tetap bisa maksimal ya. Kita lihat, saya zoom out dulu dari teropongnya. Ini teropong saya, ini peluru kiloan model Black Sniper, beratnya 13,5 sampai 14,8 grain. Ini PCP saya Monel Big Game mode 34, baterian full, settingan per hammer. Ini saya kembalikan yang paling ringan ya. Tadi saya kencengin 1 derajat, kenceng banget. Terus ini teleskopnya 4x40. Yang beda ini tabungnya mode 34 3 mm 80 cm teman-teman ya. Baut penahannya kanan 3 kiri 3 bawah 3, di belakang juga kanan 3 kiri 3 sehingga bawah 3. Jadi masih aman sampai di 6000 PSI. Ini jaraknya tadi 53 meter ya. Jadi tadi saya kencengkan settingan per hammernya, saya tambah 1 derajat ya teman-teman, dan ternyata hasil shootnya ngeri banget. Itu targetnya kertasnya langsung pecah ya. Jadi 53 meter peluru model Black Sniper yang 13,5 ya sampai 14,8 grain ya, bukan yang kecil. Ada yang kecil, ada yang 12 grain. Ini saya coba pecah ya. Ngeri tenaganya. Cuman ya itu suaranya kan kenceng ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau di rumah kan sore-sore gitu kan ganggu tetangga takutnya. Ya, tuh. Terus ini saya nggak pakai peredam, saya pakai muzzle breaker supaya kayak di film-film film perang itu loh teman-teman ya kan, blar gitu kan, kayak sniper. Ini kan masa kecil kurang bahagia, jadi ya gitulah main-main nih gini teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan ya teman-teman, ini kan yang tadi yang di YouTube yang pertama ya. Terus tadi saya shoot pertama kenanya sini lagi, jadi kan tidak bisa menjadikan patokan ya. Ini saya shoot lagi, filmnya saya stop filmnya, saya shoot lagi. Nah, ini kena yang atas ini, gimana ya, harusnya kena bawah ya, jadi supaya bisa jadi bahan referensi apakah dikendorin 1 derajat tetap bisa mecah apa enggak. Ini cuma ngelupas saja sih, kelihatannya sih powernya sudah mulai menurun ya teman-teman ya. Kalau saya kendorkan seperti ini 1 derajat kelihatannya ya ada penurunan, meskipun titik bidiknya masih tetap di 6 dot di atas cross ya. Oke, ini jadi ini unitnya ya teman-teman ya, PCP Monel Big Game ini ya. Nah, ada beberapa cara dari saya untuk teman-teman supaya bagaimana sih supaya senapannya itu mendapatkan hasil yang cukup akurat. Yang pertama, laras. Sebentar. Pemilihan laras itu penting sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai senapan itu untuk apa dulu? Kalau untuk big game, kecepatan tinggi, ya kalau bisa alurnya 8 aja. Alur 8 atau malah alur 6. Ya, twist rasionya yang renggang 1:18 misalnya. Ini kan saya pakai 1:18. Dengan demikian pelurunya tidak terlalu muter ya. Karena perputaran di dalam di dalam laras ini kan menghabiskan energi juga. Ya, seperti yang popor hitam kemarin itu alurnya kan 10, twist ratio 1:12 rapet ya. Jadi sehingga dia muternya RPM-nya kan pasti tinggi pelurunya. Nah, itu kan menghabiskan energi dari daya dorong dari ininya senapannya.
Hanya kalau twist ratio rapat seperti itu, keunggulannya adalah pelurunya muternya kenceng, RPM-nya kenceng sehingga dia lebih tahan angin samping. Jadi kalau teman-teman suka long range ya pakai itu. Kemarin saya coba di 160 meter nembak balon itu ya, naik turun gitu ya, saya atur masih stabil. Nah kalau yang ini saya coba kemarin di 90 meter sudah agak kanan kiri ya, karena memang dia kan desainnya kan twist rasionya kan renggang itu ya. Yang pertama, yang kedua ya teman-teman ya, yang kedua teman-teman lakukan perawatan rutin ya. Di sini ada lubang tempat untuk kokang ya, ini untuk tempat kokang. Itu kita kasih minyak, kita kasih oli pelumas supaya si pistonnya dalamnya gerakannya lancar teman-teman. Ini pengaruh banget. Kalau gerakannya lancar, pukulan hammernya dengan per yang tidak usah terlalu keras akan menghasilkan angin yang kenceng, percaya saya. Pemberian oli itu juga bisa, ini popornya dilepas ya, kemudian dibalik gini. Nah itu ada kelihatan per hammer sama hammernya itu dikasih oli itu ya, itu penting sekali teman-teman. Berikutnya adalah hati-hati penggunaan muzzle breaker atau peredam ya, itu kadang-kadang itu mengganggu FPS peluru dan mengganggu akurasi pelurunya, itu mengganggu banget teman-teman. Hati-hati ya, ada beberapa jenis muzzle breaker ya yang ternyata saya pakai karena lubang depannya itu terlalu kecil, dia mengganggu sekali di akurasinya, mengganggu apalagi kalau senapan yang tenaganya besar, itu mengganggu sekali teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman ya, saran dari saya bagaimana supaya satu lagi sebelum kita pesan senapan, kalau teman-teman bisa larasnya dari teman-teman sendiri. Jadi kita larasnya dalamnya ini ya, ini kan OD 16 larasnya, selombongnya OD 19. Nah itu larasnya kita lubang loadingnya itu kita perhalus dulu, kita kikir supaya si peluru masuk tidak cacat. Nah nanti kita cek dengan ditembakkan ke air,